manusia seperti kalian. Nah, sama jawaban. Punya bapaknya, tadi ayahnya bernama Abdullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Lu'ay bin Kilab bin Kinana bin Mudrika sampai nanti bin Adnan. Diurut katanya nanti sampai bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam. Itulah. Ini lihat tuh-tuanya katanya. Ibu beliau jalilah Aminah binti Wahab. Bini beliau 9 bini pertama beliau Khadijah binti Khuwailid. Anak-anak beliau ada laki-laki tapi wafat ketika masih kecil. Qasim, Abdullah, Ibrahim itu wafat ketika kete-kete. Dan sampai gadangnya anak-anak yang perempuan itu Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab. Dan semua manusia lain tuh. Kalau dari nurnya tentu nak ke babininya loh. Nak ke beranaknya. Ini dari nur. Jadi awak dikicu-kicu oleh uang. Dikecil Nabi Muhammad asal dari nur. Sehingga mereka menjauhi umat Islam dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin kita ikuti Rasul itu doang. Ini dari nur, awak enggak. Kalau awak ada. Tak mengikuti orang yang asal kejadiannya beda aja awak. Itu nak kalau mengikutinya awak. Hanya kecil lah dia kok. Yaitu Nur Muhammad. Lah ada sebelum langit dan bumi ada. Dan ada ketika itu kecilnya Allah cik Nur Muhammad cik. Itu nak bersekutu Allah namanya. Ada sama keyakinan orang-orang Nasrani namanya. Orang Nasrani meyakini itu tuh. Dulu ada langit dan bumi lah ada Allah cik, anak Allah cik. Kemudian ketika ada bersalah termakan buat terlarang, bingung Allah gitu. Jika orang Nasrani itu mau dihukum Adam bagaimana lah? Tidak dihukum Adam sudah bersalah. Akhirnya Allah kirim anak ke dalam rahim Maryam. Itu keyakinan manci-manci semua. Sementara umat Islam satu lo meyakini nomor itu. Alun ada langit dan bumi lah ada Allah juga Nur Muhammad. Kemudian Allah titiplah nur itu kejadiannya kepada sulbi Adam. Kemudian Adam berbini lahir anaknya. Dia taruh anaknya namanya itu aduna rondokin Nur Muhammad di Yuci. Bini lo dan itu tuh pindah lo Nur Muhammad. Pindah lo taruh ke bawah. Sampai terakhir Nur Muhammad lokek di sulbi Abdullah. Abdullah bini juga Aminah pindah Nur Muhammad itu ke dalam rahim Aminah. Enggak sama keyakinan orang-orang Nasrani itu. Pindah Nur Muhammad ke rahim Aminah. Lahirlah Nabi Muhammad SAW. Aku tak disampaikan di buya ke pundong tu. Aku yang terjadi Bapak dan Ibu. Dak lurui keyakinan awak terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa orang nak namu mengikut sunnah? Nak kata lo mengikut sunnah dan Muhammad tu dari nur je. Awak indak. Ya. Dak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak akan selamat di dunia dan di akhirat. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kasadonyo umat ambo ko biswa kecil Nabi kan masuk sarugo kecuali yang enggan. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa orang-orang yang enggan masuk surga wahai Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar, kata Nabi. Siapa yang mentaati sunnahku, ini akan masuk surga. Siapa yang tidak mentaati sunnahku, dia akan masuk neraka. Kayu nak selamat jadi-jadinya tu ketika awak tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab antara Islam dengan sunnah tidak bisa dipisah-pisahkan. Kata Imam Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah, al-Islamu huwa sunnah, as-sunnatu hiyal Islam. Islam itu adalah sunnah, sedangkan sunnah itu adalah Islam. Artinya kalau Islam tak sesuai dengan sunnah, berarti bukan ajaran Islam. Berarti bukan ajaran Islam.
Sebab seluruhnya telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang disuruh-suruhan lain. Tak ada yang disuruh-suruhan lain. Hingga turunlah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Itu surah Al-Maidah. Pada hari ini itu di Haji Wada. Telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Telah aku cukupkan kepadamu nikmatku. Nikmat yang maksud adalah Islam dan sunnah. Wa raditu lakumul islam madinah. Dan aku telah redoi Islam itu sebagai agama bagimu. Telah sempurna sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang disuruh-suruhan lain ajaran Islam kau. Jadi dalam masalah ibadah, dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid, kita wajib mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dalam urusan muamalah, kalau lain tak dilarang dari sunnah Rasul, berarti boleh. Mubahah, boleh. Muamalah, Tapi kalau masalah agama, ayo tak bisa keluar dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau masalah dunia, kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau urusan dunia kamu yang lebih tahu. Kalau kamu buat bakso, Ndak lo ke diajar ni Rasul cara buat bakso tu. Buat lopek bugi bagaimana, itu masalah dunia tu. Yang tak bisa keluar yaitu dalam masalah agama. Itu wajib sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak terima. Sebab kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis riwayat Muslim itu. Siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tak ada amalan itu sumbernya dari kami, fahuwa raddun. Amal itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik masalah akidah. Nama yang awak sebutkan tadi. Dulu orang meyakini Nabi Muhammad dari nur pula. Dari nur. Itu menjalankan Nabi Ibrahim, tentu di azhar nur itu letak. Azhar itu jadi orang kapi. Kalau Muhammad dari nur menjalankan Nabi Ibrahim itu di azhar letak aja itu. Nabi ini azhar. Lahir Ibrahim. Abindaka Ibrahim nur itu lah. Ini mungkin Nur Muhammad letak di orang kapi. Itulah kaji-kaji yang tidak berketentuan, tidak bertanggung jawab, tidak ada dalil dari Quran, tidak ada dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pada ibu hamba Allah yang berbahagia, kalau awak mencintai Allah, maka ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam akidah, tauhid, ibadah, itu seluruhnya wajib mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak bisa keluar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah ya Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian mengikuti Nabi Muhammad, yuhibbukumullah. Allah cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Itulah tanda awak bergembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awak amalkan sunnah Nabi kau. Kalau yo gembira awak dengan kelahiran Nabi, awak amalkan sunnah Nabi. Tidak sekali setahun gembira. Ketika maulid saja bergembira. Tetapi sunnah Rasul tidak beramalkan. Yang taruhnya janggui. Janggui itu kan sunnah Rasul. Sunnah tetapi hukumnya wajib. Jadi sunnah itu tidak sunat artinya. Sunnah artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Baik ucapan beliau, baik perbuatan beliau, ataupun ketetapan beliau. Itu adalah sunnah. Solat berjemaah. Sunnah Rasul, iya. Apa hukumnya? Wajib bagi laki-laki. Solat 5 waktu sehari semalam. Sunnah Rasul kah? Iya, Rasul yang melakukan. Tapi hukumnya wajib. Puasa Senin Kamis, sunnah Rasul kah? Iya, tetapi hukumnya sunat. Itu dia solat sunat. Yang lain-lain. Ini sunnah Rasul, tetapi hukumnya sunat. Tapi kalau masalah janggui, itu hukumnya wajib.
Wajib hukumnya membiarkan, tidak membuat-buat dah. Kalau nyo tumbuh, jangan dicukuh. Tapi kalau tidak tumbuh, tidak usah dibuat-buat. Padian saja kejadian Nabi. Ifadul liha waqsus sawarib. Biarkan jenggotmu dan potonglah kumismu. Sunnah Rasul tu. Makanya kata para ulama, seandainya umat Islam, pemuda-pemuda Islam memelihara jenggot-jenggot mereka, akan membuat ngerilah orang-orang kafir. Bajangwi lah umat Islam, masa ada laki-laki gua bangga awak. Ngeri orang-orang kafir tu. Celilah para sahabat Nabi SAW. Bacalah dalam sejarahnya. Di antaranya Utbah bin Nafi'. Itu kalau mabuk kudonya itu tabang-tabang jangguiknya bentuk bara api. Orang kegagahnya tu. Untuk bara api, tabang-tabang jangguik ke belakang. Nomor itulah para sahabat Nabi SAW. Hendak keberwibawa mereka itu. Dia awak kadang seketik cukup lah. Ngenek dia kira Allah cukup lah, ngenek dia. Ada awak bangga. Iri awak calik kawan-kawan banyak-banyak jangguik. Ingin lu awak pada itu. Tapi memang awak ditakdirkan sengenek jangguik dia kira Allah. Kadang dia orang sengenek itu cukup lah, sengenek dia. Itu sunnah Rasul SAW. Ibu-ibu berjilbab. Itu sunnah Rasul. Karena Rasul yang memerintahkan. Sunnah Rasul itu. Pakailah pakaian menutup aurat. Ya Asma, innal mar'ata idza balaghatha wal mahidu ila hadza wa hadza. Wahai Asma, kata Nabi, wanita itu kalaulah dewasa, tak boleh kelihatan kecuali ini dan ini. Muka dan telapak tangan. Bagaimana dengan cadar? Cadar berbeda para ulama. Ada yang mengatakan sunnat. Ada di zaman Nabi orang nandak cadar, tapi banyak pula nama cadar. Tapi dua saya model orang wanita di zaman Nabi-nya yang berjebak gadang, cik, baju lapang, yang beda yang cadar, cik. Kini banyak modelnya wanita Islam pakaian dulu. Ada nama jebak gadang, ada nama cadar, ada nama Sarawak Hawaii. Hanya umat Islamnya tu, Sarawak Lejing, umat Islamnya tu. Banyak modelnya. Jadi kembalilah awak balik kepada sunnah Rasul. Sahwa Islamiyah. Bangkitkan kejayaan Islam di ranah Minang kau lihat. Itu dengan kembali awak kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang awak mengatakan adai basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Sumpah satia puncak marapalam di luar nan tua ko bana terjadinya. Isikolah hulunya ranah Minang. Isikolah sumpah satia puncak marapalam tu di luar nan tua ko. Jangan awak pula yang pertama kali hilang sunnah Rasul isiko. Awak seharusnya nak membangkitkan balik luak nan tua ko. Bangkit balik kejayaan Islam tu. Itu adat pasandi syarak pasandi kitabullah. Syarak mengatur adat memakai. Anak dikata di syarak tolong ikuti di adat. Yang dilarang oleh syarak tolong tinggalkan di adat. Tolong tinggalkan. Ayo seharusnya nenek mama para pengulu pemangku adat mereka lah seharusnya orang yang lebih paham tentang sunnah-sunnah Rasul. Sebab sumber adatnya pasal di syarak kan? Syarak tu agama Islam tu. Bagaimana seandainya pemuka adat tak tahu juga agama? Apa caranya kau mengamalkan adat itu sendiri kan? Apa caranya Pak? Tak bisa nah. Bo adat pasal di syarak tu agama tu. Syarak pasal di kitabullah tu Al-Quran dan Sunnah. Ya kan? Kembalilah seharusnya yaitu orang Minang ikut kepada adat pasal di syarak itu. Syarak pasal di kitabullah. Jangan awak dek baralik tinggal sembayang. Anak kemenakan awak pasal di yang dua di pelaminan. Tinggal sembayang zuhur. Tegur itu. Bagi nenek mama tegur itu. Kau bawa kalian, tu zuhur masuk buka suntiang lain. Kak suntiang lain. Rujuk seboleh pasang kau rumah. Biarlah. Seboleh ialah buka lun. Jamak tak sah jamak. Jamak untuk musafir. Kalian nak musafir, kalian menomiang di sikonya. Menomiang di rumah masa jamak. Jamak itu untuk musafir itu. Digabung dua solat kan? Jamak namanya. Dikasar, dikurangi rakaat sampai jadi dua. Kalau dalam perjalanan awak, awak di rumah saja berjamak lo solat. Itu sunnah Rasul tu. Jaga perintah solat.
Apa kata Nabi SAW? Ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, Allah jaga engkau. Ihfadillah tajrihu tujahak. Jagalah Allah, Allah akan kau dapatkan di hadapanmu. Allah akan bimbing kehidupanmu. Kau di awal pernikahan saja, anda solat dah. Apa akan dijago oleh Allah SWT tu ah. Apa akan dijago. Tambah lo organ le, organ tunggal. Organ tunggal. Bermusik-musik. Sementara awak mengecen mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Azan dulu, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak-bapak, engku-engku, ibu-ibu, bunda kandung yang memuliakan. Itu di antara sunnah Rasul, itu Rasul perintahkan kita, itu untuk menjaga solat. Kalau orang mengatakan inya mengikuti sunnah Rasul, tetapi inya lalaikan solatnya, berarti bukanlah dia pengikut sunnah. Bukan pengikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab akan ada nanti generasi-generasi kata Allah yang mereka mengabaikan perkara solat. Bukan berarti orang itu mengikuti sunnah Rasul. Dalam surah Maryam ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa taala fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Kata Allah SWT, kemudian datanglah setelah mereka, yaitu generasi-generasi, pengganti-pengganti mereka, khalfun adaa'us sholata. Yang mereka itu mengabaikan perkara solat. Mungkinkah ikut pengikut sunnah Rasul? Mengabaikan perkara solat. Akan ada nanti generasi seperti itu. Kata Allah Ta'ala. Wa taba'us syahawati, dan mereka memperturutkan hawa nafsunya. Akan ada generasi model itu nanti. Mereka abaikan solat, mereka perturutkan hawa nafsunya. Jadilah anak-anak kita gini, generasi-generasi kini, dek main game, tinggal solat. Nak lalai, dia tinggal. Tinggal sembahyang deknya. Itu ketika mereka sibuk dengan game. Sibuk dengan permainan. Tinggal solat. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang membuat lalai solat, tinggalkan dulu sementara kegiatan itu. Sekalipun awak katakan itu adat istiadat Minangkabau. Itu seperti petatah petiti. Itu kan adat Ngkampek tanya. Adat istiadat tanya. Malah datuk sungguh pun datuk surang saja nan taimbau di awal kata nan cepata 3 tabak taga di imbau nan sekali. Sombala datuk kesadonyo. Orang lazan gua. Tinggani kau dulu. Ada istiadat kau. Solat doa dulu tuak ya. Kau ulang lihat kau sudah main duhur. Kau pupu apa tata petiti awak orang laga solat leh. Tu nak boleh tu. Mentaro awak mengatakan adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Syarak mengatur adat memakai, syarak berlindung adat berpanik. Jangan diperturutkan hawa nafsu awak. Fasaufa yalqauna ghayya. Maka kelak kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan tersesat. Bahkan Ibnu Katsir menafsirkan ghayya nama sebuah lembah di dalam neraka Jahannam. Ghayya itu. Disitulah tampaknya nanti orang-orang yang mengabaikan perkara solat. Cari dalam surah Al-Mudassir. Fi jannatin yatasaalun. Penduduk surga dalam surga bertanya-tanya. Anil mujrimin, tentang orang-orang yang berdosa. Masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kami di dunia dahulu tidak termasuk orang yang mengerjakan solat. Berarti kan orang Islam berarti itu. Tidak termasuk kami orang yang mengerjakan solat. Itu yang menyebabkan mereka tersesat, terjatuh ke dalam neraka. Kalau kita kembalikan balik hendaknya umat ko, ranah Minang ko kepada sahwa Islamiyah, kejayaan Islam, yaitu mencintai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antara sunnah Rasul itu menjaga perkara solat. Jago iko Pak.
Jago perkara solat ko. Jangan tinggal solat awak, jangan lalai solat awak. Jangankan tinggal lalai saja celaka kata Allah. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang solat, yaitu orang-orang yang melalaikan akan solatnya. Hanya lalain solat, celakanya. Boleh kok sampai tinggal. Baina nahnu wa kufrun wa syirki tarki solah, kata Nabi. Perbedaan kami dengan orang kafir, dengan orang musyrik adalah meninggalkan solat. Man tarokat solata muta'amidam faqad kafaro. Siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka sungguh dia telah kafir. Kalau mazhab Hambali itu yang mengatakan orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka dia itu kafir. Itulah pula pendapat yang diambil oleh Syekh bin Baz, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka dia itu kafir. Dia tinggal solat dengan sengaja. Akan ibu awak, generasi awak kini banyak-banyak mana yang melalaikan perkara solat tu. Anak-anak muda awak lah wajibnya solat. Lah balighnya. Tapi lalai je solat leh. Bahkan ada nak gaik-gaik, lalai je solat baru. Lah gaik. Mentaro kecik Nabi SAW, A'maru ummati baina sitina ila sab'in. Umat ambo ko kecik Nabi berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Saketik bonanyo kecik Nabi, umat ambo nan lebih dari 70 tahun. Tak banyak orangnya dah. Nah, rata-ratanya itu 60 sampai 70 tahunnya. Nah, itu panjangnya tu. Ada 40 apa hijau, 30 barang kek juga apa tu. Ada yang muda bana, ada yang ketik. Langsung meninggal. Tak tahu umur kau dah. Alah umur 40, alah umur 50. Ada je nak lalai solat baru. Nah, jadi kembalilah kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kau dalam masalah perintah kau. Kemudian dalam masalah sikap. Bagaimana Rasulullah SAW dalam sikapnya kepada orang-orang kafir? Bahas sikapnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dijalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam surah Al-Fat ayat yang terakhir. Yaitu ayat yang ke-29. Muhammadur Rasulullah. Itu Muhammad Rasulullah, utusan Allah. Wallazina ma'ahu. Dan orang-orang yang bersamanya. Artinya bersama Rasul. Para sahabat Nabi itu. Yang dikatakan oleh Nabi, khairun nas qarni, thummal ladzina yalunahum, thummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah yang hidup di zamanku. Kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Sahabat, tabi'in, dan at-tabi'ut tabi'in. Orang-orang yang bersamanya, as-sidda'u ala kuffari ruhama'u bainahum. Mereka itu tegas kepada orang-orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka. Bahas sikapnya Rasul SAW, yaitu ketika ada orang kafir datang dari negeri Najran, pembesar-pembesar kaum Nasrani, datang ke negeri Najran, datang ke Madinah dari negeri Najran. Bagaimana sikapnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Ali Imran. Ayat 60. Apakah ya sikapnya Rasul? Apakah dicium tangan orang kafir itu di Rasul? Tidak. Tidak dicium di Rasul dah. Ada orang awak, apa cium kau ni orang kafir itu pula. Ini kan tidak ada seketik itu orang. Lata balik mata pisau tu. Lata balik mata pisau di asal nama tu. Apa Quran tu. Apa cium kau ni orang kafir. Memangnya orang kafir itu datang ke negeri awak membawa rahmat? Tidaklah. Tak ada membawa rahmat seketik tidak atau ada orang kafir. Orang kafir datang. Bumi itu diwariskan oleh Allah Ta'ala untuk orang-orang beriman. Orang kafir itu menumpang hidupnya di orang beriman sebenarnya. Tidak ada orang beriman di dunia itu, kiamai hari kali.
Nah, kan amannya orang kafir itu diadu orang-orang beriman. Nah, ada orang beriman kacau hancur negari kali, hancur dunia kali. Dia adu je orang beriman baru amannya negari ke baru. Bagaimana sikapnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dicabuikan oleh Allah Taala di dalam surah Ali Imran ayat 60, yaitu Rasul diperintahkan oleh Allah untuk mengajak orang kafir itu masuk Islam. Tidak diciumkan yangnya dah. Diajak mereka itu masuk Islam. Kata Allah SWT, "Qul, katakanlah ya Muhammad, ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab, orang Nasrani. Ta'alau, marilah. Marilah ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum." Yaitu kepada kalimat yang sama antara kami dan kalian. Apa itu? Allah na'budu illallah. Kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Jadi sembah ju Isa tu. Isa tu nabi tu nyo. Isa tu rasul tu nyo. Nak Tuhan tu. Sementara orang Yahudi dan Nasrani mereka jadikan yaitu rasul sebagai Tuhan. Mana dalil? Surah At-Taubah ayat 30. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Yahudi berkata Uzair anak Allah. Orang Nasrani berkata Al-Masih anak Allah. Isa anak Allah jadinya. Kemudian mereka jadikan pula ulama-ulama mereka sebagai Tuhan. Paus itu menurut mereka Tuhan itu. Mana dalilnya? Cari dalam surah itu At-Taubah ayat yang 31 itu. Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanuhum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka jadikan Tuhan selain daripada Allah. Wal Masih bin Maryam, dan mereka juga menjadikan Isa bin Maryam sebagai Tuhan. Jadi jalis itu maksudnya mereka menjadikan pembesar mereka itu sebagai Tuhan. Isa saja yang menjadi Tuhan. Pembesar mereka Tuhan lo nama dia. Lalu diajak di Nabi SAW diperintahkan di Allah, kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusrika bihi syai'an. Dan jangan persekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Wala tattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Jangan kita menjadikan sebahagian kita dengan sebahagian yang lain, kita jadikan Tuhan selain daripada Allah. Fa in tawallau, jika mereka berpaling wahai Muhammad, dan namunnya mengikut kepada engkau faqulu, ucapkan kepada mereka itu, asyhadu bi anna muslimun, saksikan oleh kalian, kami ini orang Islam. Kami ini orang Islam. Kami menyembah Allah saja. Tidak akan menyembah kalian. Kami tidak akan menyembah manusia. Kami tidak akan menyembah Isa. Kami hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang Islam itu, tegasnya. Tak ada toleransi dalam akidah. Dalam agama tak ada toleransi. Kalau dalam muamalah, urusan dunia, bolehlah kita berjual beli, kita boleh. Selagi barang yang jual, barang yang halal, atau barang elektronik, itu boleh aja. Tak kena makan. Kecuali makanan-makanan, itu dikaji lo dulu, dijualnya kawak. Tak boleh awak tu. Dalam agama bertoleransi. Jalih prinsip awak, lakum dinukum waliyadin. Ku agamaku untuk kalian, agama kalian. Kalian tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Dan kalian pun tak perlu menyembah apa yang kami sembah. Kami pun tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Jalih. Itulah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tegasnya. Jadi akhlak Rasul ko tak senyum-senyum setarui dah. Ada lo tegasnya. Seluruhnya telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana bersikap kepada orang kafir. Bagaimana awak sesama muslim berkasih sayang awak. Itu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perintahkan awak di Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baitulah tentang pergaulan suami istri diatur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada sunnah Rasul. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Akmalu mu'min imanan ahsanuhu khuluqa. Iman mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya.
Khiyarukum wa khiyarukum linisaihim. Sebaik-baik mereka laki-laki itu, kata Rasul, adalah yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Nah, itu sunnah Rasul tuh. Elon akhlak awak kabini awak. Kadang-kadang awak lah semangkin bau mu aku pak anak lah limo ada lawan enam bagai kadang-kadang cinta tu lah ambah. Bangkitkan kembali yaitu cinta awak kepada istri awak ko. Tumbuhkan kembali kasih sayang awak. Jangan semakin tu awak semakin ambah kan. Dulu waktu baru jadi-jadian, baru jadian dulu. Tataruang bini di batu, apa sipaan batu tu awak tu. Ngajak anak batu man. Tapi ketika lah 3 anak tataruang bini, kabini itu madok mengango je. Tak ada oleh sayang tu. Tumbuhkan kembali. Itulah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang awak mengikuti Rasul, elokkan akhlak awak kabini awak. Ya, ke orang lain awak bisa elok, kabini awak ndak elok dah. Tak tanggung-tanggung dah. Waktu baru jadi-jadian dulu nak tanggung-tanggung bahasanya dan. Dunia ini milik kita berdua. Gunung Merapi pun kita yang punya. Kalau bukanlah karena cinta, dik, tidak akan mungkin meliuk dahan satu dengan dahan yang lain. Kalau bukanlah karena cinta, tidak akan mungkin menari-nari kutilang di pucuk pohon cemara. Kalau bukanlah karena cinta, telah kering danau di hutan belantara. Tanggung-tanggung kata-katanya dulu. Tapi kalau semakin tua, tak ada oleh. Itulah ibu-ibu, tumbuhkan sayang ke suami. Yang dulu ketika baru-baru ayo ambil nasi. Ketika lah tu ambil lah surang. Nasi itu lah magic tuan. Nasi itu lah magic ambil itu. Sambal tu awak lah godang lah ulun. Nak godang lah gaik. Bukan masalahnya nak bisa ambil ke sawah. Saya talur inyo Talur inyo ke sawah kan. Apa lain untuk mengambil nasi bisa inyo. Cuman situlah awak berkasih sayang, romantika kehidupan rumah tangga. Tolong ambilnya nasi. Duduk awak. Itulah beda makan di lapau, jauh makan di rumah. Makan lapau sudah sanduannya pai. Makan di rumah sudah sanduannya duduk lagi awak. Itu bedanya. Tumbuhkan kembali. Sebab ibu-ibu juga diperintahkan oleh Rasul SAW dalam sunnah Rasul. Apa kata Rasul SAW kepada seorang wanita? Apakah engkau sudah bersuami? Apa kata wanita itu? Bala ya Rasulullah. Tentu sudah ya Rasulullah. Kaifa anti bizaujuki? Bagaimana perlakuanmu kepada suamimu? Fa innahu jannatuki wa naruki. Karena dia itu adalah surgamu atau nerakamu. Kalau ibu taat ke suami, sarugo untuk ibu di akhirat. Kalau ibu tidak taat ke suami, bisa saja neraka untuk ibu di akhirat. Jadilah Asia binti Muzahim. Suaminya kapi gadang, kapi siga. Fir'aun suaminya. Tetapi dia mengikuti sunnah Rasul, yaitu sunnah Nabi Musa AS. Dengan menaati sunnah Musa. Dalam hal-hal yang baik, tetap melayani suaminya. Ambil air. Makan, ambil makan. Fir'aun tu. Tapi kalau untuk mengikut agama, dia tidak nak mengikut Fir'aun. Hanya mengikut kepada Rasul, yaitu Nabi Musa AS. Waktu itu alun ada perintah untuk difasak leh. Kalau di dalam ajaran Nabi Muhammad SAW, itu wajib dicarain tu, dipasak, dirusak pernikahannya tu. Buat nak suaminya kapi kan. Tapi di ajaran Nabi Musa dulu alun ada itu leh. Masih boleh. Artinya suaminya kapi, bini beriman masih boleh waktu itu tapi dalam masalah-masalah, ambil air di Asia, ambil nasi makan, ambil makan Fir'aun. Tapi dalam akidah, dia mengikut Rasul, yaitu Nabi Musa AS. Tetapi apa Allah katakan? Asia binti Muzahim, Allah bangunkan untuknya istana dalam surga. Disebut dalam Al-Quran. Dibuat dalam surah Al-Hijr. Dikatakan oleh Allah, rumah di surga dibangunkan. Surah At-Tahrim. Ya. Itu untuk Asia binti Muzahim. Bangun rumah di Allah di surga. Menunjukkan ini lah dijamin masuk surga. Karena mentaati suaminya dalam hal-hal yang baik. Boleh suami orang beriman. Orang taat lo bagai. Tetapi ada sebagian ibu-ibu yang berkhianat kepada suaminya. Ketika suami di rumah lah elok-eloknya. Pai suaminya main TikTok lah tu. Ada seperti itu. Main TikTok live dengan laki-laki lain. Dia laki orang live-nya. Lagu-lagu tu. Lah rusak sebahagian.
Bundo kandung ranah Minang ko kini. Dah ada oleh amanahnya kepada suaminya. Lah dirusak teknologi. Dirusak. Disakiti hati suaminya. Memang mungkin suaminya tak tahu, tetapi Allah tahu. Sebagian ibu-ibu ada yang berkhianat kepada suaminya. Hati-hati awak, kalau awak betul-betul mengikuti sunnah Rasul SAW. Cinta dengan kelahiran Rasul SAW. Ya awak ikuti sunnah Rasul dalam seluruh hal. Sama-sama awak Pak. Tak buat ajak-ajak saja Pak. Sama-sama kita. Sama-sama berjuang kita. Tidak serupa kecil orang tua-tua. Iaitu ayam menyuruh tampik nang kalam. Alang babegah hati sakit. Orang disuruh akan dalam awak baranang tampik nadangki. Tak mari itulah ambo dah. Ikut sunnah Rasul Pak, biar mu nak dong ikut dah. Itu baranang tampik nadangki ambo nama tu. Apa mu suruh kena dalam. Terongo apa? Ndak ammo mari itu tu dah. Ya ifda bi nafsik summa biman ta'ulu. Mulai dari dirimu kemudian disampaikan pula kana lain. Sama awak. Ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sakete apapun nang ketek menurut awak tapi godang nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, siwak masuk gigi. Jo odol boleh juga, tetapi kau dapat pakai pula siwak tu pakai lo siwak tu. Kalau banyak dijual boleh ni uang ini siwak tu. Banyak ini mah di toko-toko herbal Kau nang baru warna, cak warna. Kan ada anak-anak awak siku nang kuliah di Madinah. Ilahnya pulang so dah dapat pai umroh kan. Bon awak siwak dan panjang tu sepanjang tangan tu Panjang tangan tu, awak ukur sepanjang tangan. Nang bau bawa pangke tu Nang bau batutua tu. Jual orang tu. Nanti patan tu masuk tas. Orang-orang pai umroh bisa beli tu. Pode rasa tu bola cuba. Pode. Onta tolak banyak. Pode. Tapi rosi gigi dia pode. Nang baru tu. Itu nak nancak nang baru tu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Laula an asuqa ala ummati la amartuhum bisiwa inda kulli wudu. Seandainya tidak memberatkan umatku, aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali mereka akan berwudu. Diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kan naik rumah Rasul dalam Sahih Bukhari disebutkan oleh Ibunda Aisyah, yaitu Rasul kan naik rumahnya pakai siwak cik dulu. Dulu lama siwak kau nak pakai air bisa aja wak masuk gigi. Kalau gundar gigi kan harus pakai air kan. Kalau itu tidak pakai air boleh, tidak pakai air boleh aja. Bahkan menjelang wafatnya Rasul SAW. Nyelirik waktu itu siwaknya Abdurrahman bin Auf. Ada Rasul lah sakarat. Kecuali pahamlah Abdurrahman bin Auf. Ikut Rasul mungkin nak bersiwak kayaknya. Dibasuhlah siwak Abdurrahman bin Auf. Kemudian diberikan kepada seorang. Lupa apa anak beliau atau Ibunda Aisyah. Maka dikusuklah gigi Rasul dengan siwak tadi. Barulah tenang hatinya Rasul. Nantilah akan meninggal, akan wafatnya tetap juanya cinta dengan siwak. Menunjukkan pentingnya itu siwak. Tak sepele itu Pak. Bahkan di zaman Sa'id bin Ibnul Musayyib, di zaman At-Tabi'ut Tabi'in, terjadi perperangan antara umat Islam dengan orang-orang kafir. Kalah waktu itu kaum muslimin. Mengadu kepada Sa'id bin Ibnul Musayyib, wahai Syekh, bahadik kalah kita barang. Dahulu kita menang, kini kami kalah, kita kalah wahai Syekh. Apa kata Syekh, mungkin ada sunnah Rasul yang kalian tinggalkan. Kira-kira. Kanak-kanak tu dulu. Oh, kami lupa bersiwak. Itu tuh kecil Sa'id bin Ibn Musayyib. Waktu itu tentara kaum muslimin bersiwak. Jadi tentara ulang parang sudah tulis, manang kaum muslimin. Manang kaum muslimin. You ngeri orang-orang kafir itu. Ayo bagak kaum muslimin kecil. Ndak pedang saja nyuasara. Jo gigi-gigi nyuasa. Takut orang kafir Manang karena mentalnya orang kafir. Kaum muslimin bersiwak mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam wujud perintah itu. Adalah dalam wujud larangan. Wajib kita tinggalkan. Apa itu? Kata Nabi SAW, ma asfala minal ka'bain minal izari fa finnar. Pakaian laki-laki mukmin yang menjulur ke bawah mata kakinya tempatnya di neraka. Namanya musbil. Itu isbal. Itu isbal. Pelakunya dinamakan musbil. Perbuatannya itu dinamakan isbal. Pakaian menyulur ke bawah mata kaki. Korek Pak, kaki Sarawak tu. Kau jubah korek.
Tapi dan dari bawah kata itu kaos nak mau ada. Ya kau tak tutik lo deh kaos nak boleh lo dah ya. Ada itu kasih itu dah. Rasul pakai solat aja pernah pakai kaos kan? Ya nama kasihnya dari hati ke bawah, menjulur dari hati ke bawah. Itu yang dilarang. Namanya isbal. Pakaian sarawah kah jubah kah namanya ndak boleh menjulur ke bawah atau ke kaki ya, Pak. Ikulah dahulu pakaian nenek moyang kita Minangkabau, datuk-datuk kita dahulunya. Tokoh-tokoh padri, tuanku Imam Bonjol, tuanku Narence, Haji Sumani, Haji Miskin, Haji Piobang. Mereka itu sarawahnya gantuang. Akhirnya lah masuk ajaran Belando. Belando lah menukar modi pakaian. Itu bentalun namanya. Sarawak sompik-sompik, kemudian menjulur ke bawah mata kaki. Itu Sarawak Belando tu. Itu nanti tinggal ajaran Belando itu duriannya durian Belando. Itu tinggal aja. Kalau Jepang banyak nanti tinggal deh terompaknya oke. Apa Jepang. Lubang Jepang, Padang Jepang. Karena Belando tu Sarawaknya tu, Sarawak bentalun tu. Ajaran menjulur ke bawah mata kaki korek itu dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ajaran Rasul. Kemudian Allah SWT juga perintahkan kepada Rasul itu bagi laki-laki itu untuk menundukkan pandangan kepada wanita yang bukan mahram. Itu sunnah Rasul itu. Mana dalilnya? Surah An-Nur kan? Surah An-Nur. Yaitu ayat yang ke-30. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yaitu Kul, katakanlah ya Muhammad. Kul lil mu'minin, katakan kepada orang-orang beriman, laki-laki beriman. Yaitu yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan pandangan mereka. Aku sunnah Rasul kan? Tundukan pandangan awak ke wanita-wanita yang bukan mahram awak. Jadi dilewan saja pandang. Kadang di Facebook suka anak tu menculik-culik aurat uang. Marahlah kadosu awak tu. Marah kadosu awak setiap hari. Teknologi ancak iyo. Tetapi jangan sampai teknologi ko manyuikan awak. Apalagi agama awak nanyu-anyuin. Aduh ke manfaat tu. Jadi bersih-bersih rancak tu manfaat tu. Tak bisa dikakok gitu. Mengawak namu tu. Itu kecil orang tua. Kincin akik para matu akik gilang-gilang dia tiatok putih bana matu dek uncalik tangan tak bisa mengakuk. Ndak bini awak bagai itu dah. Kalaupun dalam keadaan dunia nyata kan, tak dalam Facebook kan lah tu dunia nyata kan. Calik orang, tak bisa dikakuk tu dah. Dalam agama awak berdosa kalau you awak kakuk dalam masuk kena stumbin awak begitu. Jangan cucu tu lah. Tundukkan pandangan awak kamu rusak hati awak saja tu nyo. Tundukkan bini awak sajalah calik. Ini calik lah bini uang. Tak boleh tu. Kemudian wayahfadhu furujahum, dan hendaklah mereka memelihara kemaluan mereka dari perbuatan zina. Hati-hati wak dengan fitnah perempuan. Ma taraktu min ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa, kata Nabi. Sepeninggalku nanti kata Nabi, tidak ada ujian yang lebih berat bagi kaum laki-laki kecuali godaan wanita. Fitnah wanita. Fitnah wanita. Itu paling berbahaya bagi laki-laki kau. Dihiasi dek syaitan, ancak seorang tu sadar kalau wanita lain dah. Bini awak rancak tak rancak nampak dah awak. Bini lain ancak nampak dah awak. Tu setan tu punya kerajo. Apa poles-polesinya dek setan tu. Itu ancak nampak dia awak. Bara dosa awak tu. Dan awak tangguang setiap hari bertumpuk-tumpuk taruh itu. Akhirnya menjadi dosa kau dan kolam hati awak. Khatamallahu ala qulubihim. Dicap oleh Allah hati mereka. Dicap hati itu oleh talungkuknya oleh. Ndak amolai kana nelo, ndak amolai kam surau, ndak amolai sembahyang tahajud. Itu kata para ulama. Kenapa orang-orang ndak bisa solat tahajud? Karena di siang hari dia banyak maksiat. Tengoknya, barik hatiku untuk jaga solat tahajud. Barik badanku untuk solat tahajud. Kan banyak maksiat di siang hari. Nak awak caliak, awak tonton. Itunya. Sedangkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sekali tercaliak dia betis perempuan, lewat, rusak hafalannya. Sakautu ila waqi' su'al hifzi.
Ambo bertanya kepada guru, ambo wakil, kenapa buruk hafalanku wahai guru? Fa arsyadani ila tarki ma'asi. Wahai Syafi'i, hendaklah engkau tinggalkan maksiat. Wa akhbarani bi alna ilma nurun wa nurullahi la yuhdali asi. Dan dia kabarkan oleh guruku kepadaku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidaklah Allah berikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Sekali kita lihat kaki perempuan di Imam Syafi'i rusak hafalannya. Lewat bercoli-bercoli etarui. Tu yang hati-hati Pak. Itu. Zalika azkalahum, itu suci untuk mereka. Dengan menjaga pandangan itu suci untuk mereka kata Allah. Suci hati awak dia, berasi hati awak dia tu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pun perempuan disuruh oleh Allah, wa kullil mu'minat, katakan pula kepada perempuan-perempuan yang beriman, yaqdudna min absarihinna, agar mereka menundukkan pandangan mereka. Perempuan pun begitu loh. Wa yahfadna furujahunna, hendaklah mereka memelihara kemaluan mereka dari perbuatan zina. Wala yubdina zinatahunna, janganlah memperlihatkan perhiasannya, illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa tampak. Apa yang biasa tampak? Muka dan telapak tangan. Kemudian kata Allah SWT, wa yadribna bi khumurihinna, hendaklah mereka mengulurkan yaitu khimar mereka, kerudung mereka, ala junubihinna, itu ke bawah dada mereka. Jilbab gadang negeri pakai. Tak jago perempuan kau dari maksiat. Jagolah Minangkabau kau, bapak dan ibu. Jagolah anak-anak gadi-gadi awak. Jangan sampai mereka bercewek-cewek. Tak boleh dah Pak. Tak sesuai ke jo fitrah awak tu, jo fitrah adat je tak sesuai, boleh jo agama kan. Anak gadi awak diangkut-angkut di laki-laki lain, nyo lu nikah le kau. Le sesuai jo hati nurani awak kira tu. Dah ada seketik sesuai dah bu. Dah ada sesuai seketik dah tu dah Pak. Di bawa anak gadi awak. Oh lu ni tontu iko jodoh le kau. Tontu iko jodoh le. Kau ndak itu jodohnya beko. Nyolah rusak. Kecewalah nanti suaminya. Namo disabui-sabui di orang. Itu basuluh matahari, bagalanggang mata orang banyak. Biniang tu dulu, siapa tu cowok dulu tuan. Bahraka sensanya hati suaminya kayaknya wisuk tu. Nak kalau mak hidup rumah tangganya lah itu. Itu dulu tu. Itu yang berbahaya. Pergaulan bebas nama tu. Jadi pada dia cucu-cucu awak tu, anak-anak awak yang angkut-angkut di laki-laki lain. Kecuali nyolah nikah. Lah nikahnya, tu bawalah kau kan mak kapai. Wang awak ketika lu nikah padian. Bila lah nikah kau tu atur-atur le pula. Situ pacar rumah tangga anak awak dia. Ketika lu nikah, biarlah bola. Si bola nikah tu atur-atur rumah tangga anak le pula. Itu nak rusaknya. Jadi padian anak awak tu cewek le. Kadang apa le karya mama padian. Awak bawa ni mah. Apa? Hoi Nusa. Kalian lu nikah lai. Lagi-lagi lah bini dari lakang. Ada dah. Iko nak bawa anak awak pergi main-main. Biasalah dah kita lobby dulu boleh tu lai. Iko nak tahan cik. Lobby lah awak dulu boleh tu lai. Masa buik lu di muka anak tu. Penyakit awak saya isu awak. Awak sabuk-sabuk lu di muka anak. Iko lah yang rusak Minangkabau. Rusak adat ancu agama. Anyui serantau anak kemanakan. Nak tega sawak. Nak katogak balik adat sarak kau tu. Balik togak adat sarak dia datuk-datuk dulu. Orang datuk-datuk dulu kare. Kare tu. Sedangkan di surau saya dulu balocui tu. Kare didikan orang tutua saya suak. Baborotan ke surau tu. Baboboe. Piti sepiak. Ongku ajar anak awak mengaji ku. Kau rotan cingku. Locui salah kalau salah aku. Kau bare dia aku ustaz. Kau piti. Tolong didik aku sama-sama awak. Locui dia guru ngaji lagilah ke rumah kau. Locui dia apa tiba rumah cik lah itu. Salah tu mah. Dah ada kalau cuang ni kurang ni. Baik balik surau lihat. Atu mangkonyo elok anak-anak Minangkabau dahulunya. Elok-elok. Dek kare didikannya. Betulah pemuda-pemudanya. Tinggi cemburunya. Cubalah dahulu. Di lima kaum kau datang pemuda-pemuda lain kemari. Dibawa cewek-cewek di siko.
Ditangani di preman siko tu. Nak duk bitu orang-orang sisuk tu nak kolot gitu dah. Ditangani itu. Ada ghirahnya, cemburunya. Ketika orang kampungnya dipermainkan di orang lain. Ditangani itu. Bentuk 5 sundai kepala orang tu di tangan dia. Takut pemuda-pemuda lain. Oh iya, di bawah anak gadis kami siko, nikah dulu siko. Datang tampak muka, pai tampak punggung, masuk di pintu muka. Tak bisa mereka tu. Itu pemuda-pemuda dulu Minangkabau ko, menjago muruah anak kemenakan di negeri itu, anak gadis di negeri itu. Datuknya menjago pulo, mamaknya menjago pulo. Orang kampung menjago pulo, sama-sama menjago sadonya. Ayah mendidik pulo, ayah mendidik ju ugamo, mamak membimbing ju adiknya. Pun tiang laki ambalau inggo tinggal di anak memakuakan. Si Karin Sultan Pengulu babaju ke sumbuh hijau. Di jari talakik cincin iliah ke baruah muka jalan. Bak pun tiang laki ke hulu. Bak patih lilin jo ambalau. Ketanggah indak kemungkin anta ke Allah menggarakkan. Mudah itu didikan ke tangga jo iman didado boleh. Indak kemungkin rasanya. Anta kola takdir dari Allah SWT. Jago anak-anak awak. Kalau patutnya menikah cariin jodoh. Cariin jodoh yang soleh. Ibu anak gadis awak ko. Timbangnya perasaan, Pak. Pandai laki-laki lain mempermainkan perasaannya, nyuruh ile tu. Banyak pedusiko lama hatinya. Dirayu-rayu tu nyuruh ile tu. Kona-konariknya malam ko tu. Ada mau dicari pemuda tu. Nama rayu-rayunya tu. So, awak yang sebagai mama mencari jodohnya. Cari jodoh yang soleh. Yang taat agamanya. Kemudian, ancak lo ekonominya. Awak tahu kan? Awak nak menilai. Lepas tu, cari jodoh anak gadis awak kolai. Jadi pada dia cari seorang, inyo tentu dah sesuai je perasaan inyo, nan pandai mempermain hatinya, beko. Beko swanta jo nak awak sipaknya. Kecilnya sayang dulunya. Dulu. Jadi kalau dapat anak awak inyo, alah nikah, tu tinggal nalai. Carilah yang bertanggungjawab. Cari nalai kamu soji. Banyak apa-apa aku pilih. Banyak nalai kamu soji, cariin jodoh anak awak. Hebat ya. Banyak apa-apa awak sih kuah. Ada udah awak cariin jodohnya. Nan soleh-soleh kan banyak tu di luar tu. Cariin jodohnya. Sebabnya ketika kini ko alun tantu rinyo tabiang nan tinggi, alun tantu lurah nan dalam ni. Ancak sado je dia anak baru gadang tu nya. Ibaratnya rambah baru rimbo baru bahlah ko saja nan ditanam situ tumbuh tu mah. Alun tantu rinyo le tu. Tetapi awak kau lah yang akan mencarikan jodohnya, cariin jodoh anak-anak awak, kemenakan-kenakan awak, cariin orang-orang saleh. Awak yang akan menimbang mana saleh, mana yang cak lo ekonominya, mana yang cak agamanya. Dan sihat pula fisiknya. Cari lo keturunannya beko. Yang beko tak cari menantu, beko keturunan orang lumpur. Doi itu pada tu tak gora-gora cerita ambu tu dah, Pak. Apaknya kira lumpur kan? Tiba beko di menantu tu sebentar 10 tahun dia anak awak ala lumpur lah nya. Tiba dia anaknya lumpur lah so. Tentu dia anak-anak awak mah tentu tu dia nya. Ada tentu dia nya awak lah nan tahu siapa jodoh anak awak yang terbaik. Jadi padiannya ojek cewek. Lepas tu kalian nikah salah elok-elok kalian. Poniang awak cari anak-anak awak ini lari di Honda kancang-kancang tu. Pagui dia di Honda. Kadang lari 40 pagui 100. Itu yang terjadi. Kena kami pernah riak dulu. Mikor jala je Honda. Hoi, lah nikah kalian kan? Alu lepaknya. Kami kau jawab Honda. Alu lepak. Apa yang lah nikah dulu? Baru bisa kalian merdeka kan? Mana kampung kalian ni? Ini sabuin kampungnya, benar perlu apa sabuin kampungnya. Ini sabuin kampungnya dia takut ya. Mereka itu anak-anak kita gini. Indak disinyak, indak luak nan tua, indak luak nan bunsu, indak luak agam. Sama saja ada gini. Kalau indak kembali kepada Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan eloklah negari ko. Jangan sekali setahun awak mencintai sunnah Rasul ko, maulid Nabi nak maulid orang awak. Kadang-kadang tinggal sembahyang subuh sebab maulid Nabi tu. Ada main subuh. Dah aku dah oleh sudah acara maulid lah. Aduh main subuh dah. Di rumah ni main subuh ni. Tadi sembahyang tidak lah. Tu mencintai sunnah Rasul lah begitu dah. Tinggal sembahyang naik mulut, naik cara mulut. Dia makan-makan cara mulut.
Enggak sembahyang subuh. Mencintai sunnah Rasul itu sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kematian. Mengamalkan sunnah Rasul. Itulah orang yang betul-betul cinta dengan Rasul. Itulah betul-betul orang yang bangga dengan kelahiran Rasul. Seluruh sunnah Rasul, seluk-beluknya, itu mereka amalkan dalam kehidupan mereka. Itulah mungkin kaji kita Bapak dan Ibu. Banyak siriah di balai, segitulah sajo dalam cerano. Banyak uranan pandai, segitulah sajo dari ambo. Hari ke pagi ayam bakukuak, murai bakicau tando kasiang. Jika kurang, tolonglah tukuak, tando mahule kasih sayang. Karalawah di Pulau Rimbang, anak rusuh mati tadabiah. Jika gawah indak tatimbang, jika doso ampunan labiah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta.